Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanda Erlinika Putri. Saya dari kelas 01. Di sini saya akan menjelaskan tentang panggul dan kepala bayi. Yang pertama adalah panggul. Panggul itu terdiri dari dua bagian, yaitu panggul keras dan panggul lunak. Panggul keras itu terbentuk dari tulang dan panggul lunak itu terbentuk dari otot-otot ligamentum. Kemudian panggul keras itu dibagi menjadi dua, yaitu pelvis major dan pelvis minor. Pelvis major itu terbentuk dari 4 tulang. Yang pertama yaitu 2 buah tulang pangkal paha atau os coxae, kemudian 1 buah tulang os coxae, kemudian 1 buah tulang kelangkang atau os sacrum, kemudian 1 buah tulang tungging atau os coccygeus. Yang pertama yaitu os coxae atau tulang pangkal paha. Pada tulang pangkal paha itu terbentuk dari 3 tulang yang saling berhubungan, dan yang menghubungkan itu atau yang paling utama disebut dengan acetabulum. Ini adalah acetabulum. Bagian acetabulum ke atas itu disebut dengan os ilium. Kemudian acetabulum ke bawah itu disebut dengan os ischium. Kemudian acetabulum ke depan ini disebut dengan os pubis atau tulang kemaluan. Baiklah, yang pertama adalah os ilium. Os ilium ini terjadi penebalan pada os ilium bagian atas. Ini disebut dengan crista iliaca. Kemudian pada ilium itu terdapat tonjolan-tonjolan disebut dengan spina yang terdiri dari beberapa tonjolan. Ini yang pertama yaitu yang atas ini disebut dengan spina iliaca anterior superior. Kemudian bawahnya itu disebut dengan spina iliaca anterior inferior. Kemudian yang di belakang disebut dengan spina iliaca posterior superior. Kemudian yang di bawahnya yaitu spina iliaca posterior inferior. Kemudian di bawahnya spina iliaca posterior superior itu terdapat cekungan yang disebut dengan incisura ischiadica major. Kemudian pada ilium itu juga terdapat garis atau lajur yang memisahkan antara pelvis major dan pelvis minor. Ini garisnya disebut dengan linea terminalis atau linea innominata. Kemudian pada ilium itu juga terdapat tulang-tulang di ilium sini disebut dengan fossa iliaca. Baiklah, yang kedua yaitu os ischium atau tulang duduk. Os ischium atau tulang duduk. Pada os ischium itu terdapat tonjolan yang disebut dengan spina ischiadica. Ini spina ischiadica. Ini. Kemudian di bawahnya itu terdapat cekungan yaitu incisura ischiadica minor. Incisura ischiadica minor. Kemudian yang ketiga adalah os pubis atau tulang kemaluan. Pada tulang kemaluan itu terdapat lubang atau disebut dengan foramen obturatorium yang memisahkan antara os pubis dengan os ischium. Pada os pubis itu terdapat tangkai bagian atas. Tangkai bagian atas itu disebut dengan ramus superior osis pubis, yang itu berfungsi untuk menghubungkan antara os ischium yaitu os ilium dengan os pubis. Kemudian pada os pubis itu juga terdapat tangkai tulang kemaluan yang disebut dengan ramus inferior pubis yang berfungsi untuk menghubungkan antara os pubis dengan os ischium. Kemudian yang menghubungkan antara dua ramus ini disebut dengan arcus pubis. Baiklah, selanjutnya adalah tulang kelangkang atau os sacrum. Ini tulang kelangkang atau os sacrum. Pada tulang kelangkang berbentuk segitiga, yaitu melebar ke atas dan meruncing ke bawah. Dan pada os sacrum itu terdapat 5 lubang yang saling bersatu atau saling bersenyawa. Ini yang di depan ini, lubang di depan ini disebut dengan foramina sacralia anteriora. Kemudian yang lubang bagian belakang, ini bagian belakang ada 5, disebut dengan foramina sacralia anteriora. Foramina sacralia posteriora. Kemudian yang berduri di os sacrum ini disebut dengan crista sacralis. Kemudian pada os sacrum itu juga terdapat tonjolan yang sejajar dengan pintu atas panggul itu disebut dengan promontorium. Kemudian setelah itu
pada os ilium itu juga pada os sakrum itu terdapat sendi yang memisahkan antara os sakrum dengan os ilium, disebut dengan articulatio sacroiliaca. Kemudian pada os sakrum itu juga ada sendi yang memisahkan antara os sakrum dengan os ilium, disebut dengan articulatio sacro-oxykis. Yang ketiga adalah tulang tungging atau os coccygeus. Ini, pada tulang tungging ini terdiri dari 3 sampai 5 ruas tulang, dan ini bisa melebar 1 sampai 2 cm ketika persalinan dan berfungsi untuk memperluas jalan lahir. Baiklah, kemudian pelvis minor atau panggul kecil. Pada pelvis minor atau panggul kecil itu terdapat pintu atas panggul. Pintu atas panggul itu dimulai dari promontorium, kemudian sayap os sakrum kanan dan kiri, kemudian ini articulatio sacroiliaca, kemudian ini linea terminalis, kemudian ini ramus superior osis pubis, kemudian tepi atas simfisis pubis. Yang memisahkan antara dua buah tulang pangkal paha itu disebut dengan simfisis pubis. Ada 3 ukuran. Yang pertama adalah ukuran muka belakang atau conjugata vera. Conjugata vera itu diukur dari promontorium sampai tepi atas simfisis pubis, kira-kira 11 cm. Tapi conjugata vera ini tidak bisa digunakan, jadi diganti menggunakan conjugata diagonalis yang dihitungnya dari tepi bawah simfisis pubis sampai promontorium. Begini, kira-kira 12,5 cm. Kemudian yang kedua adalah diameter transversal atau ukuran melintang, yaitu mulai menghitungnya yaitu dari linea terminalis kanan dan kiri, kira-kira 12,5 cm seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah diameter oblik, yaitu diukur dari tuber pubicum sampai articulatio sacroiliaca. Sini. Itu biasanya ukurannya kira-kira 13 cm. Kepala bayi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah tulang wajah, terus yang kedua adalah tulang tengkorak, dan yang ketiga adalah sutura. Yang pertama adalah tulang wajah. Tulang wajah itu terdiri dari yang pertama adalah tulang dahi atau os orbita. Kemudian yang kedua adalah tulang hidung atau os nasal. Kemudian yang ketiga adalah tulang pipi atau os zygomaticum. Kemudian yang keempat adalah tulang rahang atas atau os maxillaris. Kemudian tulang rahang bawah atau yang disebut dengan os mandibula. Kemudian yang kedua adalah tulang tengkorak. Tulang tengkorak itu terdiri dari dua frontal atau tulang dahi sini. Kemudian yang kedua adalah 2 biparietal, yaitu tulang ubun-ubun sini. Kemudian yang ketiga adalah satu tulang belakang kepala atau os occipital. Dan yang terakhir adalah 2 tulang pelipis atau os temporalis. Kemudian sutura, yang pertama adalah sutura sagittalis. Ini sutura sagittalis itu yaitu selapanan antara biparietalis. Kemudian yang kedua adalah sutura coronaria, yaitu selamahkota antara frontal dan parietal. Kemudian yang ketiga adalah sutura rhomboid, yaitu antara occipital dan parietal. Kemudian yang terakhir yaitu sutura frontalis, yaitu garis antara kedua frontal. Kemudian pada kepala bayi juga terdapat ubun-ubun besar atau fontanella mayor berbentuk segi 4 di depan ini, segi 4. Kemudian ada ubun-ubun kecil yang berbentuk segitiga disebut dengan fontanella minor. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.